Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Biarlah tetap kita dalam sukacita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan, 2 Raja-Raja 2 ayat 12. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, remaja Naposo Bulung pernah merasa tidak layak melayani? Mungkin, usia saya belum cukup untuk melayani. Mungkin berpikir, saya belum menikah, saya tidak layak untuk melayani. Mungkin kita juga berpikir, keadaan ekonomi saja pas-pasan, bagaimana saya bisa melayani? Atau mungkin berpikir tentang kita tidak bisa berbicara dengan bagus, kita tidak bisa berdoa dengan bagus seperti orang-orang lainnya. Dan itu membuat kita menghalangi diri kita untuk melayani. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di hari ini kita boleh lihat ada seseorang yang bernama Elisa yang dilayakkan menjadi pelayan Tuhan. Boleh kita garis bawahi, Bapak Ibu yang terkasih, remaja Naposo Bulung yang terkasih, Elisa dilayakkan menjadi pelayan Tuhan. Apakah dia sempurna? Belum tentu. Apakah dia jago berbicara? Belum tentu. Apakah dia orang yang benar-benar baik? Pastinya tidak. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat di ayat kita kali ini bicara tentang niatan. Niatan Elisa ketika melihat Elia melayani. Niatan Elisa ketika Elia itu benar-benar diberkati oleh Tuhan. Elia itu benar-benar diurapi oleh Tuhan. Dan Elia bisa melayani dengan baik. Karena niatan yang seperti itulah makanya Elisa mau. Saya mau melayani Tuhan. Semoga benar-benar terkoyaklah itu menjadi 2 dan saya memang bisa untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan hasilnya apa Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih? Hasilnya Elisa melayani Tuhan. Melalui koyakan yang menjadi 2 itu, Elisa pun dilayakkan menjadi pelayan Tuhan. Apa yang mau kita bilang di saat ini, pelayanan bukan tentang seberapa sempurnanya kita, seberapa jagonya kita bicara, seberapa jagonya kita bernyanyi, seberapa jagonya kita berdoa. Tidak. Apalagi kalau kita merasa saya sudah berpunya, saya bisa melayani. Saya sudah sempurna, saya bisa melayani. Di saat ini kita merasakan bahwa pelayanan hanyalah soal dilayakkan. Pelayanan hanyalah soal diberi kesempatan oleh Tuhan. Pelayanan hanyalah soal engkau diizinkan untuk melayani orang-orang sekitarmu. Saya boleh baca. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan.
Ini berarti Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau Tuhan memang mengizinkan kita melayani apapun caranya, kita pasti melayani. Tetapi sebagaimana niat kita untuk melayani, tetapi Tuhan tidak berkenan, itu juga Tuhan tidak akan melancarkan. Sehingga yang mau dikatakan tentang pelayanan adalah ketulusan hati, kerendahan hati, motivasi yang baik. Hanya tentang saya mau melayani Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Saya mau melayani Tuhan dengan apa yang saya punya. Dan yakinlah Tuhan memampukan kita di dalam pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih remaja Naposo, engkau sanggup melayani. Karena engkau telah diberikan kekuatan oleh Tuhan kita. Amin, mari kita berdoa. Di saat ini ya Tuhan kami diajarkan kembali, diingatkan kembali Tuhan, kalau kami pelayan-pelayan Tuhan ada saat ini, kami sadar dan percaya Tuhan itu hanyalah kesempatan yang Tuhan beri. Itu hanyalah Tuhan melayangkan kami. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kesempurnaan kami, bukan karena kemampuan kami boleh melayani, tetapi hanya karena Tuhan boleh melayangkan kami. Dan di saat ini juga Tuhan kami boleh berdoa untuk setiap pribadi yang ingin melayani Tuhan, tetapi merasa belum mampu, belum sanggup, dan mereka merasa rendah diri atas orang-orang lain. Di saat ini ya Tuhan kami ampunkan perasaan-perasaan itu Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami mau melayani Tuhan dalam bidang apapun, di situ Tuhan pasti menyanggupkan kami. Terpujilah namamu Bapa. Kami serahkan setiap jiwa yang mau melayani Tuhan. Tuhan tilik hati kami sehingga Tuhan mengetahui apakah kami layak menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Allah kami di pandemi ini Tuhan. Ajarkan kami pun melayani orang-orang sekitar kami dalam kepedulian, dalam kasih sayang dan dalam doa-doa. Terima kasih Bapa, salah dosa kami Tuhan ampuni kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.